Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 23 Agustus sampai dengan 27 Agustus 2021. Jadi saya akan bahas langsung ya. Saya akan bahas 5 saham untuk minggu ini ya. Saya mulai langsung dengan ASII. Jadi ASII ini sudah saya beri gambaran ya untuk analisa saham sebelumnya ya. Ini juga saya sudah masukkan ke analisa saham untuk investasi ya. Jadi yang berminat untuk investasi di ASII ya, ini juga lumayan bagus ya untuk buy and hold sampai dengan tahun depan ya. Kurang lebih 1 tahunan dengan targetnya paling enggak ya 6250 lah ya untuk ASII ya. Jadi saat ini memang dia sedang berada di area range-nya ya. Kurang lebih sekitar area 4640 sampai dengan 5550 ya. Jadi masih di tengah-tengahnya. Kalau kita lihat di candle-nya terakhir dia weekly-nya masih higher low, higher high dan higher close ya. Jadi masih ada peluang untuk target ke 5550 ya. Jadi yang mau buy silakan, masih belum ketinggalan ya. Seperti itu ya, potensialnya kenaikannya masih lumayan besar seperti itu ya. Memang dia seringkali kalau sudah naik dia turun lagi koreksi gitu ya. Tapi secara keseluruhan sih downtrendnya memang sudah mulai terbatas ya. Ini sudah mulai dia rebound ya. Kalau dilihat dari hariannya, garis-garisnya ini saya sudah berikan ya. Ini adalah area buy on weakness ya. Kalau mau buy on weakness memang sekitar area 5100 dengan 5025. Artinya kalau dia misalnya turun di bawahnya 5025 ya. Ini kan hari terakhir cuma dia sempat turun di bawahnya 5025 ya, tanggal 20 Agustus. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 5100 ya, boleh buy ya. Jadi memang minggu ini dia akan testing ya, apakah dia bertahan di atas 5100 atau tidak gitu ya, seperti itu ya. Kalau memang spekulasi buy sih silahkan ya. Kalau trading jangka pendek ya stop lossnya di 5025 dan maksimumnya di 4960 ya, kurang lebih untuk ASI. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 5150 tambah lagi, naik lagi ke atas 5225 tambah lagi, naik lagi ke atas 5300 tambah lagi ya. Target price terdekatnya kurang lebih sekitar area 5500-an ya. Itu di area Fibonacci retracement 38,2%. Jadi Fibonacci retracement saya tarik dari garis besarnya di sini ya, low-nya di sini dan high-nya di sini. Untuk retracement 38,2% dia di sekitar area 5500 ya. Jadi masih memungkinkan untuk tercapai target ke sana ya. Jadi harus sabar. Kalau trading jangka pendek ya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Kalau jangka agak menengah ya pakai weekly chart-nya ini lebih baik ya. Supportnya terdekatnya di 4910 ya. Ini saya kasih garis hijau ya. Itu support terdekatnya. Kalau misalnya stop loss-nya ke 4640 kan terlalu jauh Pak Sunar. Harga sekarang kan 5100. Ya pasang aja di dua level ya, seperti itu ya. Itu kalau mau jangka menengah pasang stop lossnya di 4910 dan 4640. Artinya kalau turun di bawahnya 4910 jual dulu sebagian, turun lagi bawah 4640 jual dulu semuanya ya, seperti itu. Karena kalau dia turun di bawahnya 4640 kemungkinan dia akan turun ke 4310 ya, seperti itu ya. Kalau untuk investasi saya sudah sebutkan plan-nya seperti itu ya. Jadi di youtube.com saham profit ya. Ya di situ ada playlistnya, playlist yang keempat ya. Di situ ada untuk investasi untuk tahun 2022, ASII sudah saya masukkan ya. Jadi mudah-mudahan aja berhasil. Kurang lebih cukup untuk ASII, Astra International Tbk ya, untuk analisa sahamnya untuk minggu ini. Berikutnya untuk analisa saham mingguan untuk BMTR ya, Global Mediacom Tbk. Jadi kalau kita lihat di sini memang dia cenderung masih sideways ya. Ini adalah weekly-nya ya. Saya tarik dulu garis support dan resistennya ya, kurang lebih ya. Areanya sekitar area 254. Kalau di bawahnya lagi dia 240 ya. Jadi 254 itu adalah area supportnya. Kemudian resistennya dia tentunya ada dua sih ya, 290 itu yang terdekat banget ya. Kemudian berikutnya di area sekitar 328. Kalau dia berhasil naik ya berikutnya lagi di sekitar area 358 ya. Jadi yang mau trading jangka menengah untuk BMTR ya, menurut saya selama dia bertahan di atas 254 dia masih peluang untuk naik ke atas 328 lagi ya. Dengan target berikutnya di 358. Kalau dia naik ke atas 358 masih bisa naik lagi nggak sebentar, bisa lah berikutnya ke 414 ya. Jadi kalau kita perhatikan memang BMTR ini dia habis naik turun kemudian naik lagi turun sideways gitu ya, kemudian tiba-tiba naik gitu ya, ini turun lagi jadi intinya selama berada ditahan di atas 254 ya maksud saya, atau maksimum di bawah 40 ya stop lossnya ya. Menurut saya sih masih ada kemungkinan breakout ke atas 290 ke atas dengan targetnya ya 328, 358 dan 414.
Itu kalau secara weekly ya. Kalau dilihat dari daily-nya, support resistennya ya yang sudah punya ya tetap sama ya, pasang yang di 258 ini ya. Ini stop loss maksimumnya. Memang ini sudah dekat ya. Kalau buy on weakness sekarang sih memang sudah saya sarankan ini adanya saya kotakin ya. Jadi silakan belinya bertahap aja ya. Nanti kalau dia naik ke atas 274 tambah lagi ya. Kalau langsung buy hari Senin ini ya. Kemudian naik lagi ke atas 284 tambah lagi breakout ke atas 290 dia lumayan bagus ya. Ada kemungkinan besar dia akan berusaha untuk breakout ke atas 310 ya. Sebelumnya memang sebentar ini sempat high-nya di sini ya. Kemudian dia turun drastis ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 290 ya kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout ke atas 310 ya seperti itu. Ya saya bilangnya kemungkinan ya, bukan berarti membuat Anda bingung enggak ya. Karena saya nggak bisa mengatakan pasti gitu ya ke 310 nggak bisa ya. Karena sebelumnya ada yang kasih komen ya, Mas Sunar kalau bilang jangan bilang kata mungkin dong, kalau mungkin gitu ya. Dia bilang gitu. Ya nanti kita bingung gitu ya. Sebenarnya sih nggak perlu bingung ya. Ini garis-garisnya sudah saya sediakan ya. Jadi kalau mau buy on weakness ya bertahap aja ya, naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi sambil pasang trailing stopnya. Misalnya ya dia naik ke atas 284 tambah lagi, naik lagi ke atas 290 tambah lagi, kemudian dia naik ke atas 294 298 ya di sini ya tambah lagi. Nah dalam perjalanan dia hampir nyentuh 304, ternyata kemungkinan ya mungkin ya seperti kasusnya misalnya di sesi kedua dia turun banyak 298 pas sebentar ya pasang aja trailing stopnya seperti itu ya. Jadi garis-garis ini untuk average up panduannya ya, juga untuk stop loss atau trailing stop ya kalau dia gagal turun ke bawah ya seperti itu ya. Kalau misalnya terlalu dekat ya pilih aja berikutnya seperti itu ya. Misalnya kalau 270 dan 274 Pak Sunar kok deket banget cuma 4 rupiah bedanya ya, 270 nya abaikan aja pakai yang 274 ya seperti itu ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 274 tambah lagi ya, naik lagi ke atas 284 tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya untuk minggu ini ya. Menurut saya sih untuk BMTR ya sepertinya sih akan cukup terjaga seperti itu ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi, setahu saya sih nggak ada ya BMTR ya seperti itu ya. Sebelumnya sudah mengadakan mengenai penerbitan, belum ada ya, belum ada aksi korporasi setahu saya. Di nah, sebelumnya memang perusahaan ini sempat ada isu yang negatif ya, seperti gugatan permohonan pilot ya seperti itu ya. Ya itu biasalah. Kadang-kadang kalau perusahaan ada utang ya, nego-nego utang buntu terus kemudian gugat pilot seperti itu ya. Tapi sejauh ini sih perusahaannya memang ya gimana ya dikatakan jelek ya. Kadang-kadang harga sahamnya naik tinggi ya. Yang mau ngomong apa gitu ya. Ya kita fokusnya di pergerakan harga sahamnya aja ya. Kalau takut ya ya pilih aja yang saham lainnya seperti itu ya, nggak harus BMTR ya seperti itu. Oke berikutnya untuk BRPT. Jadi BRPT ini setelah sebelumnya di awal-awal Agustus dan akhir Juli ya dia naik tinggi ya 2 minggu ini ya, kemudian dia cenderung konsolidasi ya. Saya gambarkan dulu area support dan resistennya ya. Ini support tertekannya kurang lebih di sekitar 1035, berikutnya lagi sekitar 800, ini jauh ya memangnya ya, sekitar 850. Kalau di tengah-tengahnya ya supportnya kurang lebih 955 ya seperti itu ya. Jadi kalau untuk support resistennya ini resisten terdekatnya di 1165, berikutnya lagi di area 1295 ya seperti itu ya. Jadi kalau dia dalam 1-2 minggu ke depan kalau dia berhasil naik atas 1165, target berikutnya adalah 1295, bahkan masih memungkinkan ke 1485 ya untuk BRPT ya seperti itu ya. Memang BRPT ini dia kalau sudah berhenti di tengah-tengah gini ya, kalau sudah rebound ya, dia masih ada peluang 1-2 minggu ke depan bisa aja breakout ke 1485 ya. Terus sebelumnya aja dia paling enggak ya dia ke 1295 lah seperti itu ya. Yang mudah-mudahan aja 1-2 minggu dia berhasil breakout sampai naik ke atas 1295 ke atas ya. Kalau kita lihat dari daily-nya ya, ini yang sudah punya ya pasang aja trailing stop-nya ya, kalau belum pasang ya 1075 dan 1040. Di sini yang saya garis kotak ini ya, ini adalah area buy on weakness. Jadi misalnya kalau belum punya, tunggu kalau dia misalnya koreksi di bawah 1040, kita belinya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1040 buy. Kemudian naik lagi ke atas 1075 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu untuk BRPT ya. Ya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 1165 ya. Seperti itu ya. Ya mudah-mudahan jadi garis-garis merah ini jangan bingung ya Pak Sunar, kok banyak banget ya.
Jadi kayak seperti garis merah 1075, 1120 itu untuk acuan trailing stop dan stop loss. Kalau dia sudah naik ya, kalau mau tambah lagi silakan ya seperti itu ya. Seperti posisi sekarang. Memang sekali posisi sekarang dia cenderung sideways ya. Mau buy sekarang ya pasang aja stop lossnya 1075 dan 1040. Nanti kalau dia naik ke atas 1120 boleh tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja. Naik lagi ke atas 1165 tambah lagi ya. Target terdekatnya di 1225 dan 1295 ya. Itu untuk BRPT ya. Dia masih sideways di atas ya. Jadi kalau sideways di atas gini ya, kita jangan terlalu takut-takut pas benar sideways di atas nanti turun ke bawah gitu ya. Ya, kita nggak akan pernah tahu ya karena sideways sebelumnya dia uptrend ya. Uptrend sideways. Ya kalau dia berhasil breakout ke atas ya dia sideways uptrendnya akan lanjut ya seperti itu ya. Kalau dia gagal ya dia akan berbalik arah lagi ke bawah. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss, nggak perlu terlalu takut sih ya seperti itu ya. Nah, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk cam ya, gitu ya. Campina es krim ya. Jadi Campina es krim ini sudah pernah saya bahas juga di analisa saham harian ya. Mingguan juga saya bahas. Memang terus terang aja dia suka membentuk ekor tinggi ke atas ya. Loh, kenapa kok dibahas lagi Pak Sunar? Ini saham sering bikin orang nyangkut ya katanya gitu ya. Karena ekornya panjang ke atas gitu ya. Kalau dibilang ini jelek, sebetulnya enggak sih. Dia masih higher low ya minggu lalu dibandingkan dengan minggu sebelumnya ya. Ini candlenya ya. Dan dia juga higher high dan higher close ya. Memang ekornya sering panjang ke atas ya. Saya sudah sebutkan juga kalau yang rajin nonton ya di analisa saham daily ya, analisa saham harian, dia suka banget setelah dia naik tinggi kemudian candle merah gitu ya. Kadang-kadang setelah candle merah dia kalau breakout lagi ekornya bisa panjang ke atas ya. Ini saya gambarkan ya. Ini saya sudah bahas juga ya. Jadi kalau trading saham ini kayak ya saya sudah ceritakan sebelumnya ya. Ya kayak orang makan es krim ya. Jadi begitu apa dimakan kan enak banget ya, seger gitu ya. Naik gini kan wah seger banget langsung naik publiknya. Tapi kalau setelah es krimnya habis, lele habis masuk mulut ya. Ya setelah itu kan kerasa tenggorokannya panas lagi ya. Ya seperti itu ya. Pengen makan lagi ya seperti itu. Ya kurang lebih ciri khasnya ya seperti sahamnya ya, Campina ini ya. Naik habis makan es krim enak dingin banget gitu ya. Seger gitu ya. Naik tinggi. Kemudian nggak lama lagi turun lagi Mas Nar. Terus gitu kalau makan lagi ya naik lagi. Wah, setelah es krimnya habis ya turun lagi panas lagi ya seperti itu. Ya memang ciri khasnya seperti itu, ekornya panjang ke atas ya. Kita hati-hati aja. Tapi menurut saya sih uptrendnya sih masih cukup bagus ya seperti itu. Memang dia suka membuat orang jengkel dan nyangkut ya. Ya kita atur aja strateginya seperti itu ya. Kalau sudah punya ya saya kan sudah gambarkan trailing stopnya dan stop lossnya ya. Harusnya sih sudah kasih pasang trailing stop 356 ya. 336 harusnya juga sudah kena ya seperti itu ya. Kalaupun masih punya sahamnya ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 336 dan 320 ya. Maksimum di 300. Intinya dia masih selama masih berada di atas 300 ya. Dia masih ada peluang breakout lagi ke atas high-nya yang sebelumnya ini ya 386 ya. 386 ini high-nya jauh banget di sini ya ekornya ya. Di sebelumnya dia 380 ya. Apakah mungkin tembus ke atas Pak Sunar? Kemungkinan sih selalu ada ya. Tapi ya gitu kalau di Campina ya jangan terlalu banyak. Pertama volumenya sih kurang seberapa liquid ya pertama. Kedua dia sebelumnya naik tinggi kemudian koreksi dia dalam banget ya. Ini gap down semua ya. Jadi resikonya memang tinggi ya. Tapi kalau menurut saya sih ini saham ya kalau dia berhasil breakout ke atas 386 kemungkinan masih bisa ke sampai 515 bisa ya. Jadi kalau breakout ke atas 386 target berikutnya ya. Kalau berdasarkan weekly-nya ya ini saya dari daily-nya tapi kurang lebih untuk mingguannya lah ya. 450, 515, 515 dan 35 masih kemungkinan tercapai ya kalau dia berhasil breakout ke atas 386. Ya seperti itu ya. Memang kalau dilihat dari ini weekly-nya ya, saya sudah gambarkan tembus ke atas 386. Kalau dari weekly-nya dilihatnya di sini garis-garisnya sih sekitar 436 dan 460 ya, agak beda memang ya. Sudut pandangnya dari high-nya ini ya, swing high-nya ya, saya ambil tarik garisnya ya. Terserah mau pakai yang weekly ini support resistance-nya atau yang daily yang ini ya. Kalau yang weekly ya memang dia sering tes ini ya 320 ya. Tapi selama bertahan di atas 300 menurut saya sih masih ada potensial breakout ke atas 386 ya. Jadi strateginya diatur sendiri lah ya. Belinya bertahap atau buy on weakness ya, kurang lebih sekitar area 300 dengan 320. Itu area buy on weakness-nya ya. Belinya bertahap aja memang. Saya cek dulu ya apakah ada aksi korporasi Campina. Nggak ada sih. Yang terakhir ya dia pembagian dividen kalau salah ya, 7 rupiah doang ya.
seperti itu ya. Eh, ya mudah-mudahan aja masih tetap lancar ya. Kalau nggak salah berita terakhir semester 1 2021 labanya melonjak 235,05% ya, seperti itu ya untuk KM ya. KAMP, Campina Ice Cream Industry ya, TBK. Ya mudah-mudahan aja sukses ya untuk Campina ya. Tapi saya sudah ingatkan ya, jangan nanti teriak-teriak, Pak Suntar nyangkut di atas, katanya Campina bagus. Ya tapi kan saya sudah jelaskan ciri khasnya ya, dia suka membentuk ekor ke atas ya. Jadi pasang trailing stop selalu ya, volatilitasnya tinggi ya. Tapi dia profitnya kemungkinannya menurut saya sih masih ada harapan ke 515 dan 635 ya, seperti itu ya, masih ada harapan menurut saya. Tapi terus terang aja memang nggak smooth ya mungkin ya. Dia selama ini dia naik ke atas Fibonacci. Ini kan sebelumnya saya tarik Fibonacci retracement dari swing low-nya. Di sini ada swing high-nya ya. Dia naik ke atas 61,8%, kemudian turun lagi ke 50%, naik lagi, kemudian turun lagi drastis ya, testing 61,8% seperti itu ya. Ya memang fluktuasinya tinggi, kurang lebih cukup ya untuk CAM ya. Berikutnya untuk CARE. Jadi CARE ini sudah saya bahas juga di analisa saham mingguan dan analisa saham harian ya. Kalau kita lihat weekly-nya, ini belum saya gambarkan support resistennya ya. Ini untuk CAM, jadi saya gambarkan dulu kira lebih support resistennya ya. Ini yang support terdekatnya 364, kemudian berikutnya di 334, berikutnya lagi di sekitar area ini ya 300, kemudian resistennya saya ambil dari ini ya 418 ya, ini swing high di sini. Kalau dia breakout ke atas, nanti saya gunakan Fibonacci extension ya. Tapi di sini dia akan testing 418 ya kalau secara weekly-nya ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 418, kemungkinan dia akan breakout higher high ya, seperti itu ya. Jadi ini candlenya formasinya dia masih lumayan bagus ya, higher low, higher high, dan higher close ya minggu lalu ya, dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Kemudian minggu sebelumnya lagi ya, dibandingkan dengan minggu sebelumnya lagi ya, 3 minggu lalu dia masih bagus ya. Ini yang tengah-tengah ini higher low, higher high, dan higher close. Ada kemungkinan breakout nggak Pak Sunar ke atas 418? Ada ya. Jadi kalau breakout ke atas 418 kurang lebih targetnya ya menurut saya ya sekitar 480 sampai dengan 500 lah ya. Ini paling 520 bisa ya. Ini target price menurut saya ya kurang lebih ya 480 sampai dengan 520. Nah, ini kalau dari weekly-nya kurang lebih seperti itulah ya. Kenapa Mas Sunar tahu dari mana sekitar 480 ya? Saya ambil ya kurang lebih aja ya antara 334 sampai dengan 418 ya. Nah, kalau dia berhasil naik lagi ya ketinggiannya kurang lebih ya sekitar 480 atau sampai 520 kalau paling tinggi ya. Tapi hati-hati juga, dia ada kemungkinan setelah naik dia kemungkinan turun lagi koreksi ya. Sebelumnya seperti ini ya. Dia naik 1, 2, 3, 4 ya. 5 ya kurang lebih ya. Tapi nggak lama lagi dia koreksi. Ini sudah 4 ya. Jadi ada peluang koreksi, tapi kita kalau gunakan weekly-nya ya pakai acuan 364 418 ya. Itu trading range-nya ya. Untuk CARE. Kalau untuk daily-nya saya sudah bahas di analisa saham harian ya. Untuk tanggal 20 Agustus dan 23 Agustus ya. Jadi dia yang sudah punya ya pasang aja trailing stop dan stop loss-nya ya. Di sini pasangnya di 398 dan 390 aja ya. Kalau sudah punya. Kalau mau buy weakness ya tunggu aja di area 34 sampai 370. Artinya kalau misalnya dia koreksi, tunggu kalau dia rebound ke atas 370 buy-nya bertahap aja, naik ke atas 378 tambah lagi, naik ke atas 390 tambah lagi dan seterusnya ya. Ini untuk CARE. Kalau mau buy high sell higher ya boleh aja asalkan pasang stop lossnya di 398 dan 390. Nanti kalau dia naik ke atas 420 tambah lagi ya, berikutnya lagi targetnya di 450 seperti itu ya. Kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya ya di sini swing high-nya 412 ya. Kalau naik ke atas 412 tambah lagi, naik lagi ke atas 420 tambah lagi dan seterusnya. Kalau dilihat dari formasi ini ya, rounding bottom ya. Kalau yang ingin tahu mengenai formasi rounding bottom bisa baca bukunya Thomas Bulkowski, Getting Started in Chart Patterns. Kalau saya ukur ketinggiannya ini ya, kedalamannya chart pattern kita plotkan ke atas di sini kurang lebih ya, maka targetnya adalah ini, nggak tahu kenapa kok kelebihan di sini sebelumnya ya. Target price-nya adalah di sekitar 450 ya untuk CARE ya. Jadi masih memungkinkan ya. Itu adalah kurang lebih targetnya Fibonacci extension 127,2%. Jadi kalau saya tarik dari swing high di sini dan swing low-nya ya, sebelumnya di garis downtrend ya. Ya kalau dia berhasil breakout ke atas 420, ya di sini 418 lah angkanya ya. Kalau naik ke atas 420, target berikutnya kurang lebih di sekitar area
Fibonacci extension 107,2% ya, 450 itu untuk care ya. Masih memungkinkan nggak Mas Utar? Ada ya. Jangan takut ketinggian sih sebenarnya sih ya. Memang di sini ada resistennya, dekat dengan resisten ya. Jadi kalau mau buy ya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, karena memang dekat dengan resistennya ya. Jadi jangan salah paham. Nanti jangan-jangan pas sebentar saya beli kok turun ya. Memang kan saya sudah sebutkan dekat dengan resistennya ya. Jadi jangan terlalu agresif, belinya bertahap aja, tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Ini kita lihat pembelian asing ya masih naik ya seperti itu ya. Tapi kita jangan lihat asingnya ya, lihat aja di fokusnya pergerakan harganya ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi atau enggak ya. Setahu saya sih nggak ada ya seperti itu ya. Sebelumnya dia kalau nggak salah dia rugi ya, kemudian dia hingga Maret dia sudah berhasil raih laba ya seperti itu ya. Untuk pertengahan Juni 2021 saya belum baca laporan keuangannya ya. Ya mudah-mudahan aja masih bisa naik lagi harganya ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham minggu ini untuk ASII, BMTR, BRPT, CAM, dan CARE ya. Untuk periode tanggal 23 Agustus sampai dengan 27 Agustus 2021 ya. Semoga aja sukses ya. Seperti biasanya jangan lupa cek analisa saham yang lainnya juga ya. Di playlistnya ada analisa saham mingguan, ada linknya di deskripsi di video di bawah ini ya. Jadi yang barusan join silahkan jangan lupa subscribe, bantu like juga. Kalau ada pertanyaan atau saran ya silahkan ditulis di kolom komentar ya seperti itu ya. Seperti biasanya salam sehat selalu, doa saya damai dan sejahtera ya yang paling penting ya. Terima kasih. Amin ya.